Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-17. Namun ada baiknya kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari yang indah. Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami, memberi kekuatan dan memelihara hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, satu kerinduan kami mau dengar akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerima. Amin. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti saya sebutkan tadi, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-17. 1 Petrus 2 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17. Begini firman Tuhan. Aku bacakan. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini dihantar kepada kita sebuah pemahaman apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Apa itu? Orang Kristen, orang percaya, pengikut Yesus di dunia ini adalah perantau, adalah pendatang. Bisa kita memahami situasi itu. Kita adalah perantau, kita adalah pendatang. Apakah dengan situasi itu membuat kita untuk hidup di dalam sebuah kekuatan yang menyatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung? Kalau firman Tuhan mau mengatakan pada saat ini, tidak lain adalah meskipun kita sebagai pendatang, meskipun kita sebagai perantau, meskipun kita adalah pribadi yang mungkin bukan menjadi pemilik dunia ini, sebab keluarga negara kita adalah di sorga, kesalehanmu, ketaatanmu, ketulusanmu, kejujuranmu, jangan pernah lekang, jangan pernah tergerus, jangan pernah sama dengan dunia ini, sama dengan apa yang dituntut oleh keberadaan dunia ini. Justru kesalehan dan ketaatan dan ketulusan serta kejujuran umat percaya itu semakin ditujukan, semakin dinyatakan meskipun kita tergolong sebagai pribadi pendatang dan perantau. Memang saudara diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu tidaklah gampang. Terlebih ketika Petrus menyapa jemaat, Petrus menyapa saudara-saudara kita di dalam perantauan sebagai pendatang dan di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Kita tahu bagaimana orang Kristen pada saat itu begitu tersiksa, begitu teraniaya. Makanya kita tidak pernah mau berpikir memberi nama anak kita atau nama orang dekat dengan kita namanya si Nero, atau gak tahu ada yang berangan-angan atau berkhayal untuk itu. Nanti aku kalau punya anak namanya si Nero gitu, enggak ya? Paling kita kasih nama yang kita anggap jelek, yang kita anggap gak pantas gitu ya. Tapi sekali lagi justru melalui firman Tuhan ini Tuhan
Tuhan mau menyatakan melalui Rasul Petrus bahwa kesalehan orang percaya itu, kesalehan kita sebagai pendatang, sebagai perantau itu harus ditunjukkan dengan ketertundukan kita kepada semua lembaga manusia. Demikian firman Tuhan. Baik kepada wakil-wakil, baik kepada wali-wali, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Ketertundukan kita. Petrus tidak menyatakan ketertundukan itu kepada pemimpin yang baik atau pemimpin yang zalim, tapi Petrus mengatakan tunduklah karena Allah. Artinya apa? Ketertundukan umat percaya itu, ketertundukan orang beriman itu kepada pemerintah, kepada wali-wali yang tertinggi, kekuasaan yang tertinggi, pemegang kuasa yang tertinggi itu adalah sebagai bentuk wujud pengenalan, itu sebagai bentuk ketaatan, ketulusan, kejujuran, dan pengenalan yang indah akan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab apa? Pada saatnya nanti, meskipun mungkin kita mengalami penganiayaan, meskipun kita mengalami minoritas, meskipun kita mengalami ketertindasan, tapi pada saatnya nanti, pemimpin-pemimpin itu yang menyiksa, bahkan yang tidak menghargai kita orang percaya kepada Yesus, pada saatnya akan mempertanggungjawabkan setiap tindakan, setiap perbuatannya. Sama seperti kita sebagai pendatang, sebagai perantau, pada saatnya nanti kita juga harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan sebagai pendatang di tengah-tengah dunia ini. Maka Tuhan mau katakan melalui Petrus, tunjukkanlah selalu kesalehan itu. Lalu apa bentuk yang kedua? Bentuk yang kedua kesalehan itu dikatakan, bukankah dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh? Sekali lagi, bukankah dengan berbuat baik? Itu yang dinyatakan di dalam hal yang kedua ini, dengan berbuat baik. Sebab memang banyak sekali saat ini kita lebih pintar untuk mengucapkan kata-kata manis, kita lebih pintar untuk mengatakan sesuatu yang benar, tapi tidak melakukannya dengan baik. Sehingga orang mampu akan berkata kepada kita, ya oke lah, saya mendengar kalimatmu, saya mendengar ucapanmu yang begitu manis, yang begitu luar biasa. Tapi lihatlah, saya akan melihat bagaimana perbuatanmu. Artinya apa? Justru jauh lebih berarti, justru jauh lebih begitu luar biasa satu perbuatan baik daripada beribu kata manis, beribu kata bijak yang keluar dari mulut kita. Maka Tuhan mau mengatakan bentuk kesalehan itu adalah dengan berbuat baik, dan itu akan membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Sebab masyarakat, orang percaya, orang beriman tidak dituntut untuk pribadi yang anarki, tidak dituntut sebagai pemberontak, tidak dituntut sebagai pribadi yang menzolim atau melawan atau membalaskan sesuatu yang salah. Tapi pribadi di dalam Tuhan adalah pribadi yang justru menunjukkan perbuatan baiknya meskipun dia dianiaya, meskipun dia menderita di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini. Lalu apa yang ketiga? Firman Tuhan mengatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Hiduplah sebagai orang merdeka. Ini begitu penting. Terlebih ini bulan Agustus, dan sebentar lagi 17 Agustus kita menyanyikan hari kemerdekaan, kita merayakan hari kemerdekaan, kita mengingat bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang merdeka. Merdeka dalam arti bahwa kita sudah dibebaskan. Merdeka dalam arti kita sudah diberikan keselamatan. Merdeka dalam arti kita tidak lagi diperbudak oleh dosa itu. Merdeka dalam arti bukan lagi kedagingan ini yang mengontrol kehidupan kita, tapi kemerdekaan yang sesungguhnya telah dinyatakan Tuhan kepada kita. Tapi jangan salah gunakan kemerdekaan itu. Seakan-akan kita mau katakan bahwa kita sudah merdeka, bahwa kita sudah diselamatkan, bahwa kita sudah dimerdekakan, lalu kita bebas untuk berbuat semau gue.
bebas untuk berbuat apapun yang kita mau, bebas untuk melakukan apa yang menurut kedagingan ini begitu mengasihkan. Tidak. Justru ketika kita pribadi yang dimerdekakan, maka kita juga harus memerdekakan, maka kita juga harus membebaskan. Sebab itulah kerinduan setiap kita. Makanya saya suka mengatakan, jauh lebih berbahaya bermental budak daripada budak itu sendiri. Dan itu menggerogoti kehidupan kita. Dan itu sangat-sangat membahayakan karakter kita. Orang yang bermental budak itu jauh lebih berbahaya daripada budak itu sendiri. Sehingga kita tidak mampu menjadi diri kita sendiri, sehingga kita tidak mampu bahkan melakukan yang terbaik. Seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Biarlah kita hamba, tapi tidak bermental budak. Hanya pribadi yang menghamba sebagai hamba Allah akan melakukan kehidupan sebagai orang merdeka. Lalu apa yang berikut? Yang terakhir Tuhan mengatakan, hormatilah semua orang, kasihilah saudaramu, takut akan Allah, dan hormatilah raja. Hormati semua orang. Kalaupun kita mempunyai posisi, kalaupun kita mempunyai kedudukan, kalaupun engkau diberikan Tuhan anugerah berkat, memiliki jabatan atau sebagai pemimpin di tengah-tengah kehidupanmu, tapi hormatilah semua orang. Tidak memandang dia dari apa yang engkau lihat, tapi pandanglah dia sebagaimana Allah memandangmu, sebagaimana Allahmu memandang orang lain di tengah-tengah kehidupan kita. Kita menganggapnya sama dengan diri kita, yang tidak mau disakiti, yang tidak mau untuk disolimi, yang tidak mau untuk dilukai, yang tidak mau bahkan untuk mendapatkan perlakuan yang tidak sepantasnya di tengah-tengah kehidupan kita. Maka hormatilah dan kasihilah mereka sebagaimana Allah mengasihi engkau. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang teramat baik, hadir dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Engkau memerdekakan kami dan kami menjadi pribadi yang merdeka, mengerti akan kemerdekaan dan melakukan pribadi yang merdeka, serta memberikan kemerdekaan membebaskan orang-orang di sekitar kami yang mungkin terikat oleh segala sesuatu di luar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kesalehan kami tunjukkan lebih lagi menghormati, menghargai pemimpin dan siapapun yang Kau hadirkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga dengan kesalehan kami menunjukkan siapakah Engkau Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam hari-hari hidup kami, sebab teramat baik satu tindakan yang baik daripada beribu perkataan yang menyejukkan, yang menyenangkan, atau kepintaran mengolah kata, jauh dibanding ada sebuah tindakan yang baik Engkau ingin hadirkan Tuhan melalui kehidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus, kami bukan hanya berbicara, mengatakan sesuatu yang baik, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku di dalam apa yang kami katakan, sesuatu yang baik yang menurut Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam kasih-Mu enyahkan Tuhan virus corona ini. Amin.